Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar hukum transportasi atau angkutan jalan. Seperti yang kita ketahui, transportasi merupakan unsur yang sangat penting baik bagi kehidupan, ekonomi, sosial, politik, maupun mobilitas penduduk. Maka dari itu, alangkah baiknya terdapat suatu hukum yang mengatur jalannya transportasi ini agar terciptanya suatu transportasi yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita masuk ke dalam undang-undangnya, terlebih dahulu transportasi ini tidak terlepas juga dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan ketentuan umumnya, tiap-tiap perikatan terjadi baik karena persetujuan maupun undang-undang. Yang kedua, tiap-tiap perikatan adalah untuk memberi sesuatu, berbuat sesuatu, ataupun tidak berbuat sesuatu. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dalam pasal 91 sampai dengan pasal 96 itu mengenai juragan kapal. Yang kedua, pasal 86 sampai 90 itu mengenai kedudukan dari ekspeditur. Baik, langsung kita masuk ke dalam undang-undang secara khususnya. Di sini terdapat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan. Dalam undang-undang ini menjelaskan secara umum berbagai macam transportasi, baik secara sistem, moda angkutan, aturan-aturan kendaraan, bahkan semua aspek yang berhubungan dengan ketransportasian. Selanjutnya terdapat beberapa pasal yang mungkin saya akan jelaskan sedikit. Di antaranya pasal 53 tentang uji berkala kendaraan seperti mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, dan lain-lain. Pengujian ini meliputi pengujian fisik serta pengesahan hasil uji berkala. Lanjut ke pasal 54. Di sini pasal 54 ini lebih menjelaskan secara detail dari pasal 53 yang mengenai uji fisik. Uji fisik kendaraan ini meliputi susunan, perlengkapan, ukuran, kode seri, serta perancangan teknis kendaraan tersebut. Yang selanjutnya pasal 60. Pasal 60 ini menjelaskan tentang sanksi bagi setiap orang yang melanggar ketentuan dalam pasal 53 dan pasal 54. Di sini sanksinya berupa sanksi administratif. Yang pertama, teguran secara tertulis. Yang kedua, diberikannya denda. Yang ketiga, pembekuan izin. Yang keempat, pencabutan izin suatu pengangkutan. Lanjut ke pasal 90 ini tentang aturan bagi perusahaan angkutan umum mengenai waktu kerja, waktu istirahat, waktu pergantian, dan sebagainya. Sedangkan pasal 92 ini tentang sanksi.
sanksi bagi pihak perusahaan yang tidak mengikuti atau tidak mematuhi aturan dalam pasal 90 mengenai waktu kerja tersebut. Mungkin sekian dari saya mengenai dasar hukum yang pertama, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.